Berarti cerdasnya nanti di 2026 sampai tuntas. Di sini kami bagi menjadi 3. Ada pembahasannya sifat spiritual. Terus yang kedua ada sifat sosial dan akhlak, kaitannya dengan jiwa sosialnya, interaksi dengan yang lain, juga tentang akhlak. Lalu sifat rumah tangga dan emosional, ini disebutkan terakhir. Kita mulai dari sifat spiritual, tanda muslimah cerdas atau muslim secara umum, yaitu bertakwa kepada Allah. Kita akan lihat takwa itu apa dan bagaimana gambaran tentang takwa. Takwa itu takut kepada Allah dan menjaga diri dari murka Allah. Jadi kita kembali ke pengertian takut. Menjaga diri dari murka Allah, di mana bentuknya kita jalankan perintah, jauhi larangan. Nah, Muslim itu ada perintah-perintah yang dia jalankan, ada larangan yang dia jauhi. Maka muslimah yang bertakwa selalu punya kompas hidup yang jelas, dan hidupnya jelas. Ia tahu mana jalan yang diridhoi Allah, mana jalan yang menjerumuskan dia. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui, Allah itu khabir. Allah mengetahui sesuatu juga dengan rinci, dengan detail. Sangat rigid yang Allah itu tahu. Nah, di sini disebutkan yang paling mulia bukan dilihat ya dari kekayaan, dari harta, bukan dilihat dari strata sosial, bukan dilihat dari suku bangsa, bukan. Tapi di sini ditegaskan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Maka jemaah sekalian, para ulama itu ada punya pembahasan sampai mereka sebutkan dalil-dalil masing-masing. Kubu yang pertama itu yang berpendapat yang paling mulia itu di sisi Allah adalah yang paling kaya. Kubu yang lainnya itu mengatakan yang paling mulia itu yang miskin. Kenapa yang kaya? Mereka beralasan dengan hadis dan di sosok disebutkan ada dahab al-qusur bil ujur, orang-orang kaya itu datang dengan banyak pahala. Ini diadukan oleh orang-orang miskin. Ketika itu mereka temukan, ya kalau sholat ya kami ya sholatnya sama, kalau puasa juga kami sholat, kami puasanya juga sama. Tapi orang kaya itu bisa sedekah, orang kaya bisa pergi umroh, orang kaya bisa pergi haji. Wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa menyaingi orang-orang kaya tersebut? Ada beberapa riwayat yang menjawab hal ini. Ada salah satu riwayat yang mengatakan, bacalah setiap ba'da sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Apa bu? 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Secara tekstual berarti jadi kan baca dulu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Cara yang kedua disambung, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 juga. Bacaan ini dilengkapi dengan riwayat yang lain, katakan dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi genap 100. Ada riwayat yang lainnya yang menyatakan
Bacaannya jadi 4. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Disambungkan seperti ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kan? Dibaca dia genap 100, dibaca 25 kali. 4 kali 25 berapa? Oke. Ustaz, kalau gitu kami pilih yang mana? Bu, pilih yang ibu itu zikir. Ibu mau pilih yang mana? Bebas. Jadi saya sebutkan berbagai macam alternatif. Bahkan nih, kayaknya gini gak usah saya beritahu, soalnya kayaknya ibu pilih yang ini. Biasa jamaah itu milih pokoknya Ustaz yang ringkas, pahalanya gede. Ini gak usah aja saya beritahu ya. Gak usah aja ya. Gak usah ya. Ibu kayaknya ini yang paling terakhir ini. Atau mau diberitahu Bu? Biar tahu ya. Tapi kayaknya pilih yang ini nih kayaknya. Bacalah ba'da sholat subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar. Nah, coba lihat itu Masya Allah. Kayak ini Ustaz. Nabi SAW sebutkan total berapa coba? 10 plus 10 plus 10 total berapa? Oke. Namanya amal itu minimal dibalas 10 kali. Ini kalau dilakukan 5 sholat berarti 30 kali 5 berapa? 150. Minimal dibalas 10. 150 kali 10. Oke. Ditimbangkan dinilai 1.500. Mau amalkan yang mana Bu? Yang 100 apa yang 30? Jelas yang paling banyak, yang paling afdal. Kata Imam Asyuti, makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Yang lebih banyak hitungannya tentu lebih besar pahalanya. Tapi sengaja saya beritahu ini Bu, karena ibu-ibu ini orang-orang super sibuk. Habis sholat saya mau pergi Ustaz, sudah ditunggu teman, saya nggak sempat zikir Ustaz. Ya, kalau ibu nggak sempat, minimal tadi ada bacaan-bacaan ringkas nih. Ringkas-ringkasnya ibu minimal istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ibu baiknya ini dijaga, stop situ. Oke, terus ibu baca tadi itu subhanallah berapa tadi? 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Sudah, ibu cabut deh. Kalau yang ringkas kayak gini ibu nggak amalkan, keterlaluan sekali. Memang ibu paling super sibuk di dunia itu ya Allah. Enggak, kata Allah Subhanahu wa taala ketika nyifati orang-orang munafik itu alasannya kayak gini, la yazkurunallaha illa qalila. Mereka itu berzikir pada Allah sebentar sekali, sebentar saja enggak sempat. La yazkurunallaha illa qalila. Lagi nyifati orang-orang munafik itu. Enggak, kita enggak bisa banyak alasan seperti itu. Oh, yang ringkas saja Rasul ajarkan tuh. Balik ke tadi Ibu. Orang-orang kaya tadi berhujah dengan alasan tadi sini. Kemudian tadi saya bisa lanjut dulu ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu diamalkan oleh orang miskin. Terus tadi saya bilang, kalian nanti bisa ungguli orang kaya ketika kalian amalkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ba'da sholat 5 waktu. Berarti bisa ungguli sedekahnya orang kaya, umrohnya orang kaya, hajinya orang kaya. Bisa ungguli itu. Tapi ceritanya berlanjut Bu. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul bocor, orang-orang kaya amalkan juga di masa itu. Sahabat ini balik lagi ke Rasulullah, kok mereka jadi tahu ya? Apalagi kalau gitu? Kemarin ya engkau sampaikan bahwasanya kita amalkan ini, selama orang-orang kaya itu nggak amalkan yang sama.
Kemudian Nabi SAW cuma menjawab, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya wes, gimana lagi? Inilah argumennya orang kaya lebih unggul. Tapi argumennya yang lain lagi di pihak yang lain itu katakan tetap orang miskin. Kenapa? Hisabnya lebih mudah pada hari kiamat. Orang kaya hisabnya berat. Orang miskin apa yang mau dihisab, Bu? Orang kaya tentu tidak ada masuk surga dikarenakan dihisab dulu, diinterogasinya panjang. Tapi Bu, ingat, kalimat hisab ini pada hari kiamat itu bukan menandakan orang itu bermasalah. Hisab itu perhitungan. Ya, kalau itu kaitannya dengan harta, berarti perhitungannya apa? Ini hartanya dari mana, dipakai untuk apa? Setiap hal yang tadi kan kayak gitu. Ya kalau memang dapat dari harta yang halal, disalurkan untuk kebaikan, ya selesai. Cuma memang hisabnya lama. Tapi itulah jadi argumen di antara argumen dari pihak yang kedua. Jadi mereka berselisih pendapat, manakah yang lebih baik, orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang bersabar? Ibu pilih yang mana, Bu? Kaya bersyukur dan bersabar. Pintar tenang ya. Sebenarnya ayat yang tadi kita sebut itu sudah jadi jawabannya. Bukan sadarnya kaya, bukan sadarnya juga miskin, tapi sadarnya apa tadi? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia tetap di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kalau dia kaya, dia bersyukur, dia jelas takwanya, dia paling bagus. Kalau dia itu miskin, dia itu bersabar, jelas takwanya, maka dia juga yang paling mulia di sisi Allah. Lalu di sini ada keterangan di halaman ketiga, orang bertakwa itu tidak sekadar pintar menghitung dunia, tapi yang memikirkan dampak akhirat dari setiap pilihan. Ini tanda kecerdasan yang hakiki. Sekarang kita lihat apa pengertian takwa. Takwa itu secara berbahasa, kalau kita lihat di sini ada di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 56. Wa waqahum adzabal jahim, dan Allah melindungi mereka dari azab al-jahim, yaitu neraka yang menyala-nyala. Waqahum itu kalau ditarik sama seperti kata takwa. Takwa itu dari kata huruf waw, qaf dan alif lazimah. Dan istilah bahasa Arab. Di depannya ada alif, terus di tengahnya lagi ada ta, jadi ittaqa. Ittaqa yattaqi, yang artinya perlindungan, penjagaan. Ditarik ke pengertian bahasa seperti itu. Berarti sejatinya bertakwa itu tujuannya untuk melindungi diri kita, untuk menjaga diri kita dari api neraka. Maka ketika kita mengatakan kepada seorang bertakwalah kepada Allah, maka maksudnya adalah jadikan antara dirimu dan azab Allah sebuah penghalang, sebuah pelindung dengan azab, dengan siksa. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamratin." Jagalah dirimu dari api neraka. Tadi kan dari kata menjaga kan? Jagalah dirimu dari api neraka, meskipun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Kurma besar apa kecil ya? Enggak ada kurma sini. Kurma yang paling besar di dunia ini setahu saya kurma mejol ya. Bahasa Arab
namanya majhul. Itu bukan dari Saudi Arabia, Bu. Itu bukan dari Madinah juga. Itu dari, kalau di kota di Yordania itu, itu masuk di Palestina, itu nggak masuk di Yordania. Itu masuk di kawasan Palestina, di daerah namanya Yeriko, bahasa Arabnya Ariha. Itu daerah paling rendah di muka bumi. Jadi titik paling rendah di muka bumi di daerah situ. Kita kan kalau sini batasannya kan air laut titik nol namanya. Gunung itu kan biasanya tingginya itu berapa tinggi dari permukaan air laut. Kalau di sana di bawah permukaan air laut sekitar 430 meter. Turun terus. Nah, di situ pusat kurma itu. Ariah tadi. Jadi kalau jangan dapat kurma-kurma yang besar itu, kurma mejol itu dari situ. Paling nanti keluarnya itu lewat Yordania. Nah, Palestina lagi dijajah, jadi nggak bisa keluar. Jadi lagi dikuasai, pasti keluarnya lewat situ. Walaupun sedikit tambahannya kecil, ya walaupun ada yang kadarnya besar, ya itu masih sedikit juga. Walaupun dari kurma mejol tadi itu bijinya itu kecil, yang dagingnya itu yang besar. Itu bedanya. Kalau yang biasanya jadi kan kenal tuh ada kurma ajwa yang warna hitam itu gitu. Ada yang manis-manis dikit itu kurma sukari. Kurma sukari agak lembut, terus manis-manisnya itu enak, itu alami. Manis-manisnya dapat. Itu namanya kurma sukari. Nah, apa Bu? Aduh, saya kalau bocor kurmanya ini. Saya bukan pedagang kurma juga, bisa ngomong. Tapi ada salah satu khasiat di sini kaitannya dengan kurma. Ini tidak khusus pada kurma ajwa. Walaupun hadisnya itu mengatakan siapa yang makan setiap paginya 7 butir kurma ajwa, maka dia akan selamat dari sihir dan racun. Selamat dari apa Bu? Sihir. Cegah santet-santet itu loh. Dan racun. Cuma para ulama punya pembahasan, ini kurma ajwa yang mana? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dia ceritakan bahwasanya dia pernah bertemu dengan pedagang-pedagang kurma. Dia tanyakan, ajwa yang sekarang ini, yang mereknya ajwa itu, apakah sama dengan ajwa yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia jawab, para pedagang itu jawab, enggak. Ya dimaksudkan dengan ajwa di situ kurma secara umum. Berarti kurma jenis apapun. Tidak makan yang sukari atau yang tadi ajwa ataupun yang tadi mejol ataupun yang kurma-kurma macam-macam. Yang penting tadi setiap pagi berapa butir Bu? 7. Itu kalau ada. Saya saja nggak mungkin ada stok itu kalau kurma. Kalau boleh saya suruh bawa juga nggak ada dari mana memang. Biasanya habis langsung. Jadi ada yang mau pakai khasiat ini silakan. Nah di sini katakan selamatkan dirimu walaupun dengan kurma tadi separuhnya. Maka sedekah dengan yang sedikit saja itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kata ittaqu artinya situ lindungilah, melindungi. Jika sudah ada penjelasan kalimat si fulan bertakwa terhadap sesuatu berarti ia menjadikannya sebagai pelindung. Jadi takwa itu untuk melindungi diri kita agar terhindar dari bahaya atau mudarat yang mungkin menimpa kita. Secara istilah ini pengertian yang paling bagus tentang takwa di sini. Takwa itu punya banyak pengertian, lebih daripada 10 yang disebutkan oleh para ulama. Namun di halaman kelima ini kami sebutkan pengertian dari Talaq bin Habib. Para ulama biasa membawakan pengertian takwa dari Talaq bin Habib rahimahullah. Beliau katakan, "Idza waqa'atil fitan." Jika fitnah. Apa yang maksudkan fitnah di sini? Ini maksudkan fitnah di sini ujian, godaan, kekacauan. Jika kalian tertimpa fitnah, kalau dari sini saya ambil suatu pengertiannya, ujian atau godaan, fatfi'uha bittaqwa, maka padamkanlah
godaan, ujian tadi dengan takwa. Kemudian orang-orang tanyakan ketika itu, wa ma takwa, apa itu takwa? Maka oleh bin Habib sampaikan kalimat, kita bagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah kata beliau, antakmala bi taatillah ala nuri minallah raja'a rahmatillah. Bagian pertama takwa itu, Bu, taat kepada Allah atas cahaya dari Allah. Jadi Allah kasih petunjuk, bukan karena kita. Jadi kalau kita cuma berharap dari diri kita saja nggak bisa. Orang mau terjerumus dalam maksiat, yang menyelamatkan dia Allah. Orang yang sudah dalam keadaan ini sebentar lagi ini bisa melakukan perbuatan haram ini, yang selamatkan juga Allah. Maka ala nuri min Allah, Allah kasih cahaya, Allah kasih petunjuk. Roja'a rahmatillah. Ketaatan ini dilakukan dalam rangka meraih rahmat Allah supaya kita dapat pahala. Tadi saya ulang ya, taat kepada Allah atas petunjuk dari siapa, Bu? Allah. Dan asalnya seperti kalau kita selamat dari sesuatu, selamat dari maksiat, Allah kasih petunjuk. Kita bisa beribadah, Allah yang kasih petunjuk. Jadi jangan sekali-kali bilang saya lagi, wah memang saya memang karena rajin ngaji setiap Jumat pagi datang terus saya ke Semarang, makanya saya kayak gini, saya solehah banget. Terlalu pede, Bu. Saya pun solehahnya kayak gini, gitu. Sudah sesuai standar. Terlalu angkat-angkat diri, Bu. Nanti satu kali jatuh, Bu, sakit. Harus yakini Allah yang kasih petunjuk, Allah yang beri taufik, Allah yang kasih hidayah. Kita bisa ibadah, ya Allah yang kasih petunjuk. Kita bisa ngaji, siapa yang kasih petunjuk? Allah juga. Bu, kalau nggak ada petunjuk dari Allah, ini sudah ada di kali berapa kilometer atas kali itu, Bu, kilometer berapa? Ibu sudah di atas ini. Mungkin sudah di pantai paling selatan gitu. Kalau Darussalim saya nggak akan buka, saya di sini kok. Saya ibu ke sana terus saya di sini jalan-jalan sana lagi. Nanti kalau saya di sana dulu baru ibu ke sana. Jadi Allah kasih petunjuk, Bu. Kesalahan Korun, tahu Korun, Bu? Orang mana? Hah? Orang mana, Bu? Condong catur kayaknya dia ya. Korun itu min qaumi Musa, dari kaumnya Musa. Maka Ibnu Abbas katakan Korun itu masih sepupuan dengan Nabi Musa, dekat dia itu. Bukan mesti juga, musuh juga. Karena Korun itu kalau keluar itu gayanya bukan main. Apa masalah Korun gitu? Dia itu ketika nyebut dia itu bisa kaya, punya harta yang banyak, dia cuma mengatakan bahwasanya itu memang karena saya itu pintar. Ya, karena saya itu pintar, makanya saya punya harta kayak gini. Tahu harta dia, Bu? Disebutkan dalam surat Al-Qasas itu, harta Korun, mafatihah, kuncinya mesti dibawa oleh orang-orang sejumlah usbah. Usbah itu kata Syekh Sa'di, orang sampai 7, 9 atau 10 yang bawa kunci gudang hartanya. Bu, baru kuncinya punya dibahas, Bu. Kunci, masa kuncinya gede kayak gitu, hartanya cuma secuil aja, Bu? Nggak mungkin kan? Suatu saat itu gayanya dia kalau keluar, Bu, ini maaf, Bu, saya singgung ini nih. Ini gaya orang flexing namanya ini. Flexing itu sudah ada di zamannya Korun ini. Korun itu ketika keluar, Nabi Musa lagi ada pengajian, Bu. Nabi Musa lagi ada pengajian, dia keluar pakai pakaian istimewa, pakai perhiasan istimewa, terus pengawal kanan kiri, pelayan kanan kiri, Bu. Kendaraan super istimewa. Ya, zaman dulu nggak ada Ferrari aja, bukunya kendaraan istimewa dulu lah.
Keluar ke Korun. Terus dia nantang Nabi Musa alaihissalam. Gimana kita tantang? Saling doakan ayo. Saya doa untuk kamu dan kamu doa juga untuk saya. Nantang dia sama Nabi Musa. Berani nantang juga. Nabi Musa lagi dalam majelis. Maka Korun pertama, ayo kamu duluan. Dia doakan Musa kayak gini. Allah tidak kabulkan. Kemudian giliran sekarang, baik, ini sekarang giliran saya. Nabi Musa itu mulai. Sekarang Nabi Musa doakan Korun. Apa doa Nabi Musa? Karena saking sombongnya Korun, Nabi Musa doakan apa? Nabi Musa doakan, ya Allah tenggelamkan dia, dirinya tuh bersama rumahnya itu ada tanya, seharta-hartanya sekalian. Ini tenggelamnya ini para ulama pakar tafsir ceritanya ngeri-ngeri. Ada yang sebutkan, riwayat yang katakan Korun itu tenggelamnya pelan-pelan, tenggelam dalam bumi, Bu. Bahkan ada yang katakan bumi ada berapa lapis, Bu? 7 kan? Tenggelam sampai 7 lapis paling bawah, Bu. Ada yang bilang turunnya pelan-pelan. Bahkan ada yang cerita di tafsir Ibnu Katsir disebutkan sampai saat ini Korun masih dalam proses tenggelam. Tapi kalau yang ini saya saksikan karena butuh riwayat. Nah, mana ceritanya itu Korun di mana dia? Ada Korun. Jadi Korun kalau ya cerita pastinya dia berada di wilayah Syam. Nabi Musa itu berada di wilayah Syam. Ya berarti Korun tidak jauh dari situ karena kaumnya Nabi Musa. Apa tadi kesalahan Korun? Dia dapat sesuatu dia katakan ini karena saya. Harus ada seperti pengajaran tadi itu kita dapat kebaikan, kita bisa ibadah. Yang kasih siapa? Yang kasih petunjuk siapa? Allah. Maka kalau kita dapat sesuatu, langsung alhamdulillah. Jangan memang saya itu orang sukses. Amin. Saya orang saya sugih. Wajar saya punya kayak begini. Ya, maaf lagi. Biasanya di awal dengan kalimat maaf ya, bukan sombong ya. Kita lagi sedikit tuh, Bu. Sombong dikit. Harusnya nikmat, sadarkan itu Allah yang kasih, maka langsung alhamdulillah. Nggak berarti kalau ibu mau ceritakan keadaan ibu belakangan, tapi alhamdulillah dulu. Itu standar bagaimana kita mau bersyukur dengan lisan. Biasakan kayak gitu. Kesalahan Korun tadi itu kesalahan fatal. Tapi dengan kesombongan dia akan gelap dengan harta-hartanya sekalian. Terus bagian yang kedua dari takwa kata Allah bin Habib, wa taqwa tarku ma'asillah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nuri minallah, atas petunjuk dari Allah. Berarti yang kasih petunjuk, yang kasih hidayah siapa, Bu? Allah. Makhafata adzabillah, dia tinggalkan maksiat karena takut akan siksa Allah. Apa, Bu? Takut akan siksa Allah. Bu, seandainya ada orang yang sudah ngaji, bahkan dia sudah berilmu, paham agama, bisa saja terjerumus dalam maksiat, Bu. Permasalahannya satu, Bu, kurang takut pada Allah. Tidak sedikit yang curhat ke saya, Bu, keadaan zaman ini dengan adanya chat-chat, Bu. Laki-laki itu bisa kirim chat-chat mesra. Kalau sekarang itu istilahnya online harassment, pelecehan online. Apa bentuknya, Bu? Kirim foto, kirim video pada perempuan, bahkan istri orang. Ada video ada yang pernah tunjukkan itu ada burung dan kucing itu tiba-tiba ketemu terus keluar lak. Terus langsung chattingannya apa, Bu? Semoga kita bisa seperti ini ya.
itu sudah masuk dalam istilah, kalau dalam ayat itu fahishatin mubayyinah. Itu perbuatan tak senonoh, pelecehan kalau bahasa kita. Jika Allah sebut tentang masalah talak, apa ketika itu si laki-laki dia bisa meminta istrinya keluar dari rumah illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, sampai si istri tadi melakukan perbuatan pelecehan yang nyata. Dan saya mohon sekali ibu-ibu, kalau ada laki-laki yang buaya kayak gini nih Bu, itu nggak usah ditanggapi. Jangan tanggapi lagi. Makasih say, makasih beb. Ya Allah Bu, sadar Bu. Ibu kalau sambut kayak gitu, ini ada perempuan yang sambut lagi. Berlaku chatting gituan terus. Sama saja Bu, itu sama saja ketika ketemu terang-terangan Bu. Terang-terangan dia pelecehannya dengan sentuhan. Sama aja Bu. Buktinya apa itu masalah? Coba aja chattingan ini kalau ibu punya suami, suruh suami baca, mau nggak? Marah nggak dia? Murka nggak? Kalau murka berarti masalah Bu. Mudah-mudahan nggak ada di sini Bu. Kasus zaman ini nih, ya Allah, sudah ngaji. Kita butuh ilmu itu Bu, diamalkan sekarang, ketika pulang juga diamalkan, saat sendiri dalam kamar juga diamalkan, saat mati lampunya dimatikan juga diamalkan Bu. Susahnya zaman ini pun sampai dalam kamar pun bisa bermaksiat. Kalau dulu mungkin masih mau keluar dulu itu Bu, cari tempat. Sekarang nggak perlu Bu, dalam kamar sendiri nutup dengan selimut pun bisa Bu. HP-nya nyala, chat kayak gitu. Masalah itu. Saya sarankan ibu-ibu, nggak usah terlalu dengan hal kayak tadi Bu. Sudah hapus aja, diblokir aja kayak gitu, kurang kerjaan. Itu ada ibu juga tanggapi, lanjut terus Bu, lanjut. Ini saya ngomong bukti banyak loh Bu ini. Prihatin saja, ya Allah kayak gini. Ya kedua lagi saya tanya, ini sama dengan kemarin sih. Saya tinggal nggak pantas Bu. Oh di majelis itu sama Bu, karena kita nggak tahu keadaan orang di luar majelis. Maka tadi sekali lagi, tinggalkan maksiat juga atas petunjuk dari Allah. Banyak kita tolong pada Allah, ya Allah jangan fitnah sekalinya penuh godaan. Termasuk juga pada diri kita, pada keluarga kita, suami, pada anak-anak. Banyak berdoa terus Bu. Termasuk juga banyak berdoa, kalau saya sebutkan tadi tentang masalah pelecehan, banyak berdoa agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Sudah tahu apa doanya belum Bu? Sudah tahu belum? Cari Bu. Mau saya ajarkan? Oke, catat doanya. Ya Allah, jamalku berat ini kegudaannya nih Bu. Judulnya doa agar selamat dari zina, dari perselingkuhan. Doanya untuk kita saja dulu ya Bu ya. Pribadi coba diikuti. Allahumma kfir. Saya catat dulu ya, mau dicatat nih. Catat. Allahumma kfir zambi. Saya ulang. Allahumma kfir zambi wa tahhir qalbi wa tahhir qalbi wa hassin hasil ini pakai shot soalnya, makanya saya baca hassin shot sh wa hassin farji
Saya ulang. Allahumma ighfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Tulis artinya dulu, berarti saya tuntut. Tulis artinya, ya Allah, ampunilah dosaku. Sucikanlah hatiku. Jagalah kemaluanku. Saya ulang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, sucikanlah hatiku, jagalah kemaluanku. Ini sebenarnya ada cerita, saya bahas ceritanya dulu. Ada seorang pemuda bilang pada Rasul, wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk berzina. Minta izin. Ibu bilang, banget